Selamat jumpa pemirsa. Pada pelajaran fisika kali ini, kita akan membahas tentang pengukuran pada satuan panjang. Arti pengukuran dalam ilmu fisika adalah membandingkan suatu besaran dengan suatu satuan standar internasional yang telah ditetapkan. Untuk satuan besaran panjang adalah meter. Definisi dari 1 meter adalah jarak yang ditempuh oleh cahaya setelah 1/299.792.458 second pada ruang hampa. Beberapa alat yang dapat kita gunakan untuk melakukan pengukuran antara lain stikmeter dan mistar, jangka sorong, dan mikrometer. Contoh lainnya yang mudah sekali kita dapati adalah penggunaan mistar untuk mengukur panjang benda. Pemirsa, ada 2 jenis mistar yang kita gunakan untuk melakukan pengukuran. Yang pertama adalah stikmeter dengan panjang 1 meter dengan memiliki skala desimeter, sentimeter, dan milimeter. Yang kedua adalah mistar metrik dengan panjang 30 cm. Berikut ini dapat kita saksikan cara melakukan pengukuran dengan mistar serta cara membaca skala pada mistar dengan benar. Pemirsa, dari tayangan tadi kita dapat mengetahui bahwa dalam melakukan pengukuran kita harus menggunakan alat ukur yang tepat, serta mengetahui posisi dengan benar dalam melihat skala. Saat melihat skala pada mistar, posisi mata kita harus tegak lurus. Bila posisi mata yang miring pada saat melihat skala, maka akan terjadi kesalahan. Hal ini dikarenakan tingkat ketelitian dari mistar yang mencapai 1 mm. Pemirsa, alat ukur yang selanjutnya akan kita pelajari adalah jangka sorong. Fungsi dari jangka sorong adalah untuk mengukur dimensi dalam dan dimensi luar suatu benda. Jangka sorong memiliki 2 skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Tingkat ketelitian yang dimiliki oleh jangka sorong mencapai 0,1 mm. Pemirsa, dari tayangan tadi kita dapat mengetahui cara melakukan pengukuran dengan jangka sorong. Pemirsa, sekarang kita akan mempelajari sebuah alat ukur yang diberi nama mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup digunakan untuk mengukur dimensi luar benda yang tidak terlalu tebal, seperti pengukuran diameter kawat atau ketebalan benda yang sangat tipis seperti kertas.
Pemirsa, sekarang kita telah mengetahui cara melakukan pengukuran dengan menggunakan alat ukur yang biasa digunakan. Nah, sekarang coba kalian kerjakan latihan berikut ini. Ukurlah papan menggunakan mistar dengan cara yang benar. Ukurlah ketebalan plat besi dengan menggunakan mikrometeroskop. Dan yang terakhir, ukurlah diameter pipa dengan menggunakan jangka sorong. Pemirsa, materi pelajaran selanjutnya yang akan kita bahas adalah massa suatu benda. Massa suatu benda adalah banyaknya zat yang terkandung di dalam benda tersebut. Pemirsa, dari tayangan tadi, kita telah menyaksikan cara menggunakan neraca tiga lengan. Sekarang mari kita saksikan tayangan selanjutnya mengenai neraca kamar mandi.
Pemirsa, melalui tayangan-tayangan tadi, kita telah mempelajari tentang satuan massa, standar satuan, dan berbagai macam jenis neraca yang biasa digunakan untuk mengukur massa benda. Nah, sekarang coba kalian kerjakan latihan berikut ini. Mengapa pada saat kita menimbang badan dengan neraca kamar mandi, jarum penunjuk harus tepat menunjuk pada angka 0? Jawabannya adalah, jika jarum penunjuk tidak tepat pada angka 0, maka akan terjadi kesalahan pengukuran, sehingga akan berakibat tidak akuratnya hasil pengukuran massa. Pemirsa, pelajaran yang terakhir pada hari ini adalah mengenai satuan waktu. Standar satuan waktu dalam satuan internasional adalah second atau detik. Sedangkan definisi dari 1 second atau 1 detik adalah waktu yang diperlukan atom cesium untuk melakukan getaran sebanyak 9.192.631.770 kali. Pemirsa, dari tayangan-tayangan tadi, kita telah mengetahui detik sebagai satuan waktu, definisi detik, alat-alat yang digunakan untuk mengukur waktu, dan cara membaca waktu pada alat-alat tersebut. Contoh penggunaan alat ukur waktu yang paling sering kita jumpai adalah arloji. Contoh yang lain adalah penggunaan stopwatch. Sekarang coba kalian kerjakan latihan berikut ini. Ukurlah denyut nadi dengan menggunakan stopwatch selama Arti pengukuran dalam ilmu fisika adalah membandingkan suatu besaran dengan suatu satuan standar internasional yang telah ditetapkan. Untuk satuan besaran panjang adalah meter. Jangka sorong memiliki dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Fungsi dari jangka sorong adalah untuk mengukur dimensi dalam dan dimensi luar suatu benda.
Mikrometer sekrup digunakan untuk mengukur dimensi luar benda yang tidak terlalu tebal, seperti pengukuran diameter kawat atau ketebalan benda yang sangat tipis seperti kertas. Massa suatu benda adalah banyaknya zat yang terkandung di dalam benda tersebut. Standar satuan waktu dalam satuan internasional adalah second atau detik. Pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Selamat belajar.